Ini sahabat-sahabat luar biasa nih 2,5 tahun lalu bilang, "Bang, kita ketemu di Bali." Ternyata ketemunya sudah 3 tahun. Dan tambah muda mereka. Saudara kalau mau awet muda sering nyanyi. Ini muda semua nih, padahal umur udah nambah 3 tahun. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala Eli ya. Saya satu kebanggaan bisa ngobrol di sini. Beratusan ribuan pendeta yang udah naik turun surga, tembus planet, KKR seluruh dunia. Tapi Tuhan pilih saya tuh. Ya Bu Ola ya. Tadi saya lewat Bami Kuku gak sempat mampir karena kepepet. Melihat foto aja kemarin 60 orang. Bu Lili ya senang bisa ketemu ya. Aduh puji Tuhan. Semarang. Kalau saya bilang Semarang ada gitu dong. Ada ya. Ya memang saya tadi berpikir kursinya bisa dilipat gitu. Kalau bisa dilipat taruh kursi jumlah orang. Saya memang mau acak-acak mereka ini Bu. Makanya supaya begini, supaya gak kumpul-kumpul Jakarta sama Jakarta ya. Tapi saya lihat sudah mencair, luar biasa. Nah hari ini kita akan bahas, saya buat sedikit catatan, saya buat sedikit PowerPoint buat saudara. Supaya kalau saya ngomong kecepatan minimal ada foto-fotonya lah ya. Dan jangan lupa foto saya dari tadi foto kalian ya saudara ya. Nah yuk mari kita lihat tema besar dari retreat ini adalah apa? 1, 2, 3. Nah, karena waktu saya dihubungi, saya nggak tahu nih apa arti yang mau pasti dari panitia retreat dari ini. Jadi saya buat pengertian di Inggris saya yang pas-pasan aja. Ada 3 saya pikir. Selamanya Tuhan itu setia. Bisa juga kalau yang pintar bahasa Inggris coba Bu, yang pintar betul nggak? Saya coba menerjemahkan untuk selamanya Tuhan itu setia. Kira-kira seperti itu. Atau kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Yang penting intinya Tuhan kita setia. Ada amin? Lihat kiri kanan saudara bilang Tuhan kita setia. Wih haleluya ya. Nah mari kita akan belajar ya. Satu bagian yang menarik dan ayat pendukung kita terambil dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama dan saya mau ini saudara hafal. Siapapun atau apapun keadaannya saudara harus hafal ayat ini. Perlu ini penting. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi ia akan dan 22 Mei yang lalu saya ada di Surabaya ayatnya 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan waktu kamu diizinkan dicobai pun Tuhan akan memberikan jalan. Nah hari ini saya mau melihatnya dari hal yang terbalik. Ya kan? Dari hal yang negatif yang terjadi dalam hidup. Makanya 2 sesi ini, sesi pertama saya memilih tema terlepas dari kesetiaan Tuhan. Lucu ya, terlepas dari kesetiaan Tuhan. Saudara akan berkata, waduh. Tuhan bisa melepas kesetiaannya. Waduh, ini pendeta mulai ngawur. Ya. Saudara sedikit saja saya cerita, di dalam perjanjian lama, roh Tuhan bisa meninggalkan orang yang dipilih. Karena di dalam perjanjian lama, Tuhan hanya menetap pada orang-orang yang dipilih. Seperti raja, nabi, dan lain sebagainya. Lalu dia menjadi sumber. Tuhan ngomong lewat dia ke jemaat-jemaat ke dia begitu terus. Dan ketika sumber berita surga itu tidak lagi sesuai seperti Alkitab bilang, maka roh Tuhan meninggalkan Saul, roh Tuhan meninggalkan Simson, berarti itu yang terjadi di zaman sebelum Kristus. Tetapi di zaman Kristus, di zaman saudara dan saya ada di Bali, saya sangat percaya sekali Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang luar biasa. Jadi kesetiaan Tuhan tidak akan pernah terlepas dari manusia. Apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, apapun keputusan saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah lepas. Bukti sederhana adalah ayat yang sering kita baca. Karena begitu besar kasih. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya.
Ketika saudara berbalik dan percaya, maka kesetiaan Tuhan tidak akan lepas. Tapi tema hari ini, saudara, kita bahas terlepas dari kesetiaan Tuhan. Kenapa bisa kesetiaan Tuhan terlepas? Tidak pernah inisiatifnya dari Tuhan, selalu dari manusia. Perhatikan baik-baik, kesetiaan Tuhan dapat terlepas karena manusia itu sendiri ingin melepaskan diri. Dan Tuhan tidak pernah mau melepaskan diri. Saya selalu punya pegangan di Wahyu 3:20. Aku berdiri di muka pintu. Dan kalau aku ketok pintu, ada yang dengar di balik pintu itu. Dan membukanya, saya maka akan masuk. Saya akan duduk sehidangan makan. Saya pernah bilang kalau orang sudah makan satu meja itu dekat berarti hubungannya. Kalau cuma ngobrol 2 jam di halaman teman biasa. Apalagi kalau udah masuk ke dalam kamar, lihat benda-benda. Keren. Tapi pulang gak bagi. Itu mah pelit. Nah, ayat ini jelas menggambarkan kepada kita. Matius 27 ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara tahu ini siapa? Kesetiaan Tuhan tidak pernah lepas dari manusia. Tetapi manusia sendiri yang melepas. Yudas Iskariot melepas kesetiaan Tuhan. Dia bunuh dirinya sendiri. Makanya saya selalu berani mengatakan orang yang mati bunuh diri. Udah gak ada harapan lah. Kenapa? Karena hak Tuhan aja dia ambil. Hak atas kematian aja dia ambil, saudara. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi jangan pernah saudara katakan begini. 2 hari lalu saya ada pelayanan di rumah orang. Dia bilang, kenapa sih Tuhan tinggalin saya? Saya bilang, hati-hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Kalau tadi bahas tentang masih Pentakosta, kita balik lagi bahas ketika Yesus bangkit. Bagaimana Yesus bangkit tidak mencari murid untuk menghukum. Tetapi dia bilang, suruh kumpul di Galilea. Saya mau ketemu. Karena saya mengasihi mereka. Mereka yang 3 hari lalu lari karena saya ditangkap. Jadi yang tidak setia selalu manusia. Bukan Tuhan. Ya. Lihat kiri kanan saudara bilang, kita harus setia. Bilang kita harus setia. Ya. Mari kita akan belajar. Apa yang menjadi penyebab keluarga-keluarga orang percaya dapat terlepas dari kasih setia Tuhan? Ya kita sedang berpikir banyak hari-hari ini keluarga-keluarga Kristen yang ibadahnya oke. Istrinya kalau ibadah jam 10 jam 8 udah nyatok. Bulu mata pasang, kurang panjang tambah lagi. Ya kan pokoknya udah luar biasa. Di sepanjang jalan lakinya jadi supir Grab. Karena bininya sibuk ngepasin gelang sama baju. Cepat, ya kan. Turun balik lagi, kayaknya stocking gue gak cocok deh. Sibuk, makanya masuk neraka tuh yang kayak begitu. Ke gereja kagak, sibuk aja sama dandanannya saudara. Nah ini menarik sekali. Kenapa? Yuk kita akan belajar. Saudara bawa handphone dong. Saya gak suruh saudara main WA, tapi saudara tahu ngeklik barcode tahu dong. Tahu ya. Karena ini saya juga mau belajar agak biar lebih keren gitu khotbah saya. Nah saudara, yang pertama, siapkan handphone saudara, nanti saudara ada barcode di sini saudara bisa lihat ya. Yang pertama, mengapa banyak orang Kristen terlepas? Karena merasa dirinya sudah kuat jasmani dan rohani. Buat saya ini sederhana. Dia merasa bahwa gua kan udah ibadah. Gua kan udah keren. Gua udah mengikuti semua ibadah PD Victory. Kadang-kadang Bu Eli di Jakarta, saya di Jakarta. Dia di Semarang, saya di Semarang. Dia di Bali, saya di Bali. Tapi Bu Eli khotbah, saya souvenir, belanja ya. Nah, saudara boleh klik barcode ini saudara. Ya. Atau kalau saudara nggak ketemu handphonenya jadul, buka aja www. Saya kasih waktu 1 menit. Nanti saudara bisa tulis di situ dan nama saudara nggak ada. Saya perlu juga belajar kenapa ada orang yang merasa dirinya kuat secara jasmani dan rohani. Ya. Udah klik, ada nggak yang dapat? Ada? Ada. Wah dia jago nih. Orang Surabaya nih. Ya. Oh bukan, orang Bali ya. Oh ya, waduh luar biasa. Udah dapat? Nah saudara boleh jawab pertanyaan itu. Cuma boleh satu orang. Ya kan, nggak bisa ada gitu. Oke, nanti kita akan lihat jawabannya. Pak Anil boleh tolong diklik, kita akan lihat dan kita akan bahas sedikit. Karena waktu kita berapa tadi Bu Debi? 120 sampai 150 menit. Buru pingsan semua ya. Nah mari kita lihat. Kenapa ada orang merasa dirinya sangat kuat. Jasmani rohani sehingga keluarganya gagal. Ya, mari kita lihat Pak Anil pasti sudah bisa klik. Mari kita bahas saudara.
Ini mainan baru Pak Anil. Memang harus sedikit. Oke, iya. Oh ini, ya nggak apa-apa. Soalnya nggak enak saya ngebelakangin penonton tuh. Saya balik deh biar dia lihat. Oh belakang. Ya. Nah yuk mari kita lihat. Orang merasa dirinya kuat biasanya karena merasa sudah kenal sama Tuhan. Jadi orang kalau sudah merasa dirinya kenal Tuhan itu sangat repot sekali. Suami-suami susah diajak ngomong tentang Tuhan. Istri-istri susah diajak ngomong tentang Tuhan. Apapun kalau bicara tentang hal yang rohani dia bilang gue udah tahu lah. Saya udah tahu udah. Saya udah gereja di mana-mana. Begitu-begitu aja. Jawabannya sama aja Pak Pendeta. Udah gue udah tahu. Nah lalu yang kedua. Dia merasa cukup memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi ada orang yang merasa dirinya sudah saat teduh, penyembahannya baik, sehingga sibuk aja dengan hal-hal yang rohani, lalu dia lupa fungsi dia sebagai seorang ibu, fungsi dia sebagai seorang bapak, fungsi dia sebagai seorang anak, bahkan seorang cucu kalau ada cucu yang ikut di sini. Dan lambat laun dia meninggalkan kesetiaan Tuhan. Ingat bukan Tuhan yang meninggalkan. Jangankan saudara, korps kita hamba-hamba Tuhan ya, Bu Lili ya, Bu Eli atau Bu Ola semua. Kalau kita merasa gue udah tahu, hancur. Enggak sedikit hamba Tuhan juga berantakan keluarganya saudara. Enggak sedikit karena merasa apa? Karena merasa sudah luar biasa. Nah ini hasilnya saudara. Banyak yang jawab ini. Merasa tahu firman Tuhan. 26 orang. Yang lain handphonenya enggak punya kuota. Soalnya habis buat daftar Pak. Baru turun di bandara aja udah beli oleh-oleh. Retreatnya belum, udah habis duitnya. Gue bingung. Hobi banget foto di tulisan Bali. Ya kan? Foto aja terus taruh di Google. Ya. Saudara lihat. Apa yang menjadi penyebab kita jatuh dalam kesombongan? Ternyata rata-rata memilih ini. Merasa tahu firman Tuhan. Rajin kegiatan sosial nggak ada. Memang lo orang pelit. Ya, nah, menjadi pengurus ibadah 2, sering hadir dalam ibadah 1, tidak butuh bimbingan rohani 1. Ternyata yang membuat kita jatuh ya ini, merasa tahu firman Tuhan. Berat saudara, apalagi kayak saya gini hamba Tuhan, istri saya ngomong udah deh lu denger aja deh. Itu bahaya saudara. Keluarga-keluarga kita bisa jatuh karena kita merasa diri sudah mengerti. Ya. Mengikuti berbagai pembinaan. Saya udah tahu, saya udah ikut apalah wanita berprestasi, wanita wanita berblonde, apalagi wanita macam-macam lah ya. Ada seminar yang wanita-wanita begitu. Terus saudara kan bilang bahwa gue sih nggak perlu lah lu ajarin, keluarga gue baik-baik aja. 3 tahun kemudian beritanya lain, laki lu mana? Tuker tambah dia, tuker tambah loh. Istri sekarang dibikin kayak handphone. Tapi tadi ada peserta dari Batam ya luar biasa. Kalau itu nambah belanjaan kayaknya retreat berdua ya. Dan tukar tambah. Karena kan selesai retreat hari Sabtu pasti lanjut mumpung dari Batam ya. Seminggu Pak di sini. Jangan ampun. 2 hari sekali ke Mbak Mikuku. Itu toko teman saya. Ya kan. Ya jadi merasa diri pinter. Apa yang menyebabkan kesetiaan Tuhan lari? Karena merasa dirinya sudah kuat. Contoh sederhana orang yang merasa dirinya sudah kuat, Petrus. Petrus itu orang yang luar biasa sekali. Bahkan Tuhan bilang begini, Pet, di atas dirimu akan dibangun gereja yang luar biasa. Tapi mari kita lihat, saya sengaja memilih ayat ini, ayat yang luar biasa sekali. Di dalam Matius 26 ayat 33 dikatakan dengan jelas, ini tadi hasil yang 5 saudara. Ya, lihat Petrus bilang begini. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Sombong kan? Saudara jangan pernah sombong. 34 Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku mati. Dahsyat enggak? Dulu di depan pelaminan. Ini bukan nama sebenarnya.
saya Joko siap meminang Tresia. Joko rezekinya tinggi nih, nama Joko dapat Tresia. Berarti Joko biasa, Tresia orang kaya, kan nama-nama barat kaya. Atau Edward akan menikah dengan Tresia. Lihat jawabannya, sampai maut yang memisahkan. Nggak pulang 3 hari aja Bu Eli, Bu Gem, laki gue nggak pulang nih. Mana ya? Gue bingung deh. Ya kan? Jadi jangan main-main. Pelaminan itu bukan akhir segalanya. Pelaminan itu permulaan dari pertarungan hidup. Pertarungan, seminggu pertama nyanyi kau dan aku selalu untuk selamanya. 6 bulan kemudian nyanyi bininya. Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, hinggap di mana saja yang dia ingini. Ya kan begitu. 12 tahun kemudian, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Habis semua. Dan masing-masing pihak mencari pembenaran lewat firman Tuhan. Lu tahu kan kalau orang berantem cari pembenarannya semua sama firman Tuhan. Selingkuh aja pakai ayat Daud loh. Selingkuh. Daud aja diampunin. Dasar lu perempuan ikut-ikut victory gak ngampunin gitu. Bu berat loh Bu, rajin kebaktian. Kalau laki kita masih jam 7:05, berat Bu. Berat. Dia akan jawab terus, katanya lu harus mengasihi. Waduh, tapi di depan mata dia gandeng kuntilanak baru. Makanya Bu Ibu, sorry ya. Gitu. Kalau suami pergi kerja, lu dandan tetap cantik lah. Jangan ala kadarnya daster depan pintu. Dah pulang dengan daster yang sama dan lu pause lagi tuh sinetron Korea. Laki lu pasti main gila lah. Lu mau menara doa kek, mau pancuran doa kek. Bagaimanapun pria mau melihat juga dong wanita itu. Ya kan. Ini narasumber laki nih, gak muna. Lihat bini pulang daster tadi pagi, lu jorok banget sih kayak gembel ya begini melulu. Ya, cantik. Bikin pria takluk. Di sudut kerling wanita. Dan sampai kerling yang lain. Ternyata bukan cuma Petrus. Waktu peristiwa di Via Dolorosa, semua kabur loh. Saudara, orang-orang yang sombong rohani, orang-orang yang merasa dirinya kuat jasmani rohani, dia jatuh. Pasti dia jatuh. Makanya kita perlu belajar, kita perlu berdoa, kita perlu menyanyi, kita perlu menyembah. Saya nggak tahu, ilmu saya nggak tinggi lah soal ketuhanan. Mungkin saudara lebih tinggi. Buat saya 3 prinsip aja sederhana. Baca Alkitab, nyanyi, berdoa. Udah punya 3 itu aja. Jangan banyak-banyak, capek lu. Bayar listrik aja lu masih stres. Bayang lain-lain masih bingung. Berdoa, baca Alkitab, muji Tuhan. Udah 3 aja. Saya ngajarin 3, nanti Bu Eli 3 lagi, Bu Lili 3. 9 lu pulang. Ya nggak apa-apa. Karena buat saya ketika kita bangun pagi dan kaki belum kena lantai di mana-mana nih si WL top kita ini sering dengar saya khotbah. Pastikan lu kalau bangun pagi kaki belum kena lantai bilang thank you Jesus. Udah, terima kasih Tuhan. Buat saya itu doa udah sempurna. Kita masih hidup, terima kasih Tuhan. Supaya berkualitas, thank you Jesus. Istri gue, laki gue bahasa Inggris. Luar biasa. Padahal cuma tahu thank you Jesus doang. Ada pengkhotbah ngafalin setengah mati. Akhirnya dia cuma bisa, Father in the name of Jesus. Bahasa Indonesia aja, kalian takut gak ngerti. Padahal dia gak bisa bahasa Inggris, dia cuma ngafalin itu doang. Ya saudara, lihat nih ayat selanjutnya ngeri banget. Ayat selanjutnya dikatakan begini di dalam Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Sudah dinubuatkan bahwa orang-orang yang sombong jasmaninya dan rohaninya pada akhirnya kabur. Kesetiaannya hanya sandiwara. Dikatakan dengan jelas, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sorry ya kaum pria, yang wanita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, bandel. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika murid-murid kabur, yang sisa Maria ibu Yesus dan teman-temannya. Maria temannya. Jadi perempuan itu sebetulnya lebih nekat dari laki. Kalau nggak percaya, waktu laki lo punya utang, kolektor nagih yang disuruh keluar istrinya.
Nggak punya duit, pinjem duit sama mertua, yang disuruh istrinya. Waktu mertua nagih, ya lu jawab dong, tuh kan bapak lu lebih tahu. Jadi ini laki cuma menang apa ya, orang dulu bilang parlente. Parlente itu gaya doang, duit kagak ada. Kan? Saya sebulan lalu ada khotbah di Kuningan City. Selesai khotbah saya makan di satu kafe. Saya ketemu nih Ibu Pendeta Ola. Dia ngomong menohok juga ya gitu. Gue bilang, apa kabar? Terus dia bilang, lu kekurusan lagi gitu. Ih kekurusan, lu lihat dong nanti gue kalau retreat di Bali. Pasti gue keren. Dia jawab gini, gak penting keren, yang penting ada duit. Gue bilang gini sama bini gue, betul juga cowok juga keren kalau gak belanjain bininya mati juga Kristen sih Kristen, kalau lipstik masih pakai yang 40.000 ya nggak baru ketemu begitu minum langsung luntur ya kan. Serius saudara, betul juga bola Akhirnya gue kerja keras lu. Pak Pendeta hari gini di Bali keren, bisa belanja yang keren tuh, gile nggak lu? Kepikiran tuh Bu, sampai saya pikirin terus. Yang di Jakarta jangan lupa saya ada khotbah di tempat dia tanggal awal pertama bulan Juli Tempat ibu ini luar biasa. Gede banget deh ya. Nah saudara, dari sini kita belajar. Petrus dengan 11 murid. 3,5 tahun bareng Yesus. Mujizat dia lihat. 5.000 orang lapar dia makan. Orang mati bangkit. Mertuanya disembuhin. Kabur tuh. Jangan-jangan saudara belum mengalami sesuatu pun sama Tuhan. Lebih gampang lagi kabur. Atau kalau belum mengalami justru disitulah cari pengalaman dengan Tuhan. Jangan pernah kabur. Jadi ingat kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir dari Tuhan, berakhirnya dari manusia. Karena nggak tahan masuk dalam proses. Apa yang menjadi penyebab keluarga orang percaya dapat terlepas dari kasih setia? Nah sekarang multiple choice, mana yang lebih banyak yang saudara pilih kita akan lihat. Karena yang kedua banyak orang mengukur imannya dengan cara atau kehendaknya sendiri. Ya banyak orang mengukur imannya gitu. Karena gue merasa udah doa, karena gue merasa sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi lu gak usah ajarin gue. Kan ada orang mengukur dirinya. Alah. Kalau si Debbie Surabaya tuh ketua panitia. Dia mah cuma sibuk-sibuk aja. Doa gak kayak kita. Kita kalau doa dari jam 4 ada jam 4 ya. Contoh Bu Debbie. Tapi kalau perempuan tuh janji harus pegang omongan. Saya tadi pas mau masuk saya lihat tuh perempuan-perempuan di meja pada minum cappuccino, gue lewat ada jatah bapak gak nyampe tuh dari pujian 14 lagu. Hati-hati loh bohongin pendeta, bisulan sekeluarga. Saudara udah barcode-nya tadi lihat? Coba klik. Yang kedua kita bisa lihat, nah ini. Sebetulnya saya baru diajarin istri saya 2 hari lalu. Katanya lu bilang gini, lu mah kalau cuma khotbah-khotbah aja, lu gak laku loh. Khotbah sekarang jangan sampai kalah sama orang-orang yang suka presentasi. Gaya dikit dong pakai barcode. Setengah mati sebelum berangkat malam kemarin belajar. Ketika gimana? Ya, kabelnya minta panjang, kabelnya gak ada tadi. Akhirnya Pak Anil, tolong Pak Anil, klik dong. Training tadi 2 menit, pinter. Emang orang Surabaya pinter-pinter, 2 menit diajarin bisa. Nah, mari kita lihat hasilnya. Saudara udah klik? Oh belum, masih foto. Nah ini menarik sekali. Gak buat gaya-gayaan aja, buat naikin rating ya kan. Biar kelihatan. Oke, apa sih yang bisa kita lihat? Kenapa dia mundur-mundur lagi Pak Anil? Jangan suka mundur-mundur. Presentasi kedua tuh ada 2 kotak. Jadi orang mengukur imannya karena merasa tahu firman Tuhan. Lalu karena dia gak butuh bimbingan rohani. Karena gue pikir kan gue udah bisa belajar sendiri. Saudara hari ini banyak Kristen alirannya bukan Protestan, karismatik, Advent. Tapi alirannya YouTube. Hati-hati Kristen YouTube. Bukannya gak boleh nonton YouTube. Tapi saudara kalau jadi Kristen YouTube, seneng dangkap sini, seneng sini, akhirnya gila sendiri. Ribut, kata pendeta ini, kata pendeta ini, kata pendeta ini, udah pusing. Pusing saudara. Bukan gak boleh ya sekali lagi. Kalau saudara belum kuat-kuat memilah, saudara bisa sombong. Bisa mengukur iman. Sering hadir dalam ibadah, merasa dirinya sudah cukup. Saya nih Bu Eli, saya ngaku aja nih sama Bu Eli. Sebulan lalu saya ada khotbah di Ciputra. Nih, ibu ini, habis ini, Ibu Ola. Terus semoga dia ikut nih. Biar dia tahu ngomong gede. Ya benar. Saya orangnya orang Batak mah kalau ngomong apa adanya. Saya kan ngomong ibu-ibu ngomong biasa ngopi di bawah Bu Ola kan. Terus saya bilang,
Itu kan orang Surabaya, gue bilang. Ikut dong retreat. Aku tahu retreat. Waduh, udah tahu deh sampai Z Victory deh. Aku kenal juga Eli. Dalam hati saya ketemu orang kayak gini. Oh Roh Kudus. Gitu kan. Saya bilang udah ikut aja Bu. Nanti kita ketemu di Bali. Aku nih lu 2 puasa udah gini. Nah sorry saya mudah-mudahan lu ada nih. Nggak ada kali ya orang. Saya bilang sampai ketemu ya di Bali ya. Gitu. Ada orang yang seperti itu repot loh. Orang Surabaya tuh 2 orang gitu. Dia datang di khotbah saya gitu. Saya bilang ikut aja. Kan lu kenal. Kan lu tahu. Saya nggak kenal sih namanya siapa. Tapi dia ikut ngopi bareng saya. Kan saya habis itu selfie tadi kata MC. Jadi emang dia juga doyan selfie kayaknya gitu. Terus ikut ngopi. Dia bilang saya tahu Victor. Saya udah lama kenal Bu Eli gini-gini. Dari cerita panjang A sampai Z. Saya giniin aja istri saya. Kalau lo ngantuk lo keluar aja kan. Udah panjang banget dia ngomong. Nah orang-orang seperti itu akan jatuh. Dan bisa lari dari kesetiaan Tuhan. Karena merasa dirinya udah tahu semua. Saudara kita gak tahu apa-apa. Nih narasumber cuma karena Tuhan percaya aja. Saudara mungkin ada banyak jauh lebih pandai dari kita. Biar apa sih yang mau diomongin pengkhotbah saudara? Dari zaman Rasul Petrus sampai sekarang ayatnya sama kok. Yang diomongin juga sama. Masalahnya kita mau ngerjain gak? Capek loh. Udah maju didoain. Besok balik lagi maju. Emang dia hobi maju. Ada kan begitu KKR 3 malam di daerah. Dia maju terus 3 hari sampai bilang. Woi maju mulu. Gitu kan. Bingung loh saudara. Kan maksudnya hari pertama maju masalahnya selesai dong. Doain nangis-nangis deh. Sampai ingus di mana-mana. Besok dia maju lagi. Hari ketiga maju, saya bilang mestinya datang sekaligus ngaku sama Tuhan semua. Utang, selingkuh, semua lo bongkar. Jangan cicil 3 hari, habis di lu waktu gua gitu kan. Iya bener. Jadi nanti kalau ada penyembahan, ada altar call, sekali aja tapi tuntas. Bongkar semua, jangan besok maju lagi. Bu Lili doain deh Bu Lili, kenapa? Saya lupa kemarin ngaku kalau saya juga pernah gangguin laki orang. Saya kalau ke Israel aja kalau ada yang begini nih. Itu yang pesertanya, yang itu yang cowok jalan membal, tahu kan? Kalau udah di Jordan, ayo yang mau baptis Tuhan terima semua gitu. Saya bilang kalau yang membal nanti udah deket darah Yesus pakai kaki, saya bilang kan, lo Kristen masih aja begitu ya, nggak ada di sini Victory semua sehat-sehat ya. Maksudnya sehat, nggak ada yang sejenis gitu, tapi tetap selingkuh gitu kan, itu namanya nggak benar juga ya kan. Nah ya, saudara lihat ada orang merasa jadi pengurus gereja, persekutuan, aktif di kegiatan sosial. Waduh, jangan saudara pikir, saya kan pengurus Victory Jakarta, saya pengurus Victory Semarang, saya pengurus Victory apalagi Surabaya, Bali, doa dong Medan kalau Ibu Eli tahan. Buka Bu di Medan. Jangan 2 minggu nyerah Pak Pendeta, ganti deh cari ketua, kenapa nggak kuat. Diajak ngomong, Kak Ibu masalahnya apa? Kita jawab, gue juga tahu kalau jawabannya itu. Pakai logat, aku tahu juga itu jawaban. Banyak kali ceritanya ongkos lah. Mana Pak Anil jawaban yang kedua? Apa yang menyebabkan orang sombong rohani? Ya kan? Merasa tahu. Bukan Pak, yang satu lagi. Yang tadi mana? Ya udah nggak apa-apa lah. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu mengajarkan kepada kita siapa sih orang yang merendahkan Tuhan dengan so tahu namanya suami istri Abraham dan Sarah. Saudara tahu kapan dia meledek Tuhan? Tahu kelompok A? SDN 01 pagi Victory. Kelompok B? Kapan saudara? Abraham udah tua. Tuhan bilang begini, Bram. Lu bilang sama bini lu, pakai bahasa Jakarta biar lebih enak. Lu bilang sama bini lu tuh bakal melahirkan. Bukan anak yang sana. Terus Abraham ketawa lu. Lah gue jalan aja udah gini. Kita beranak aja gini. Gigi jatuh. Gimana saudara? Ya kan? Bininya lagi mak lampir udah pakai daster. Dia bilang gini, Sarah, yang Ismail bukan keturunan. Ishak dari lu. Bagaimana Abraham? Ya lu perempuan ya enggak? Gocap aja udah males lihat laki. Iya kan? Ini orang udah umur lewat. Iya dong, dia bilangin. Tapi masih ada sih yang
gatel gocap lihat laki, tapi di Victory enggak ya. Saudara, Sarah sampai bilang begini, gila gue udah mati haid. Mau bagaimana? Ketawa lu. Lalu Tuhan bilang, Sarah lu kenapa ketawa? Enggak, gue gak ketawa. Tuhan jawabnya, kamu ketawa. Ini sangat menarik sekali. Mari lihat ayatnya saudara. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkin bagi seorang yang berumur 100 tahun, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur berapa saudara? 90 tahun. Mama saya 85 naik mobil aja prosesnya 25 menit loh. Kalau ini live dia nonton, Mak lu jangan kita loh, gue ikut ya pakai. Dari sini naik ke mobil. Semua orang anak 4 ngangkat sampai berkeringat. Bagaimana kalau Tuhan bilang, Ibu Helena Huta Barat, kamu akan melahirkan, mati kali semua. Ya kan? Tapi kan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak mungkin melewati kekuatanmu. Makanya orang tidak ada yang dipanggil Tuhan. Saya karena kenalnya Pendeta Ola. Pendeta Ola bawa anak paling kecilmu ke atas GWK lalu persembahkan buat saya. Nggak mungkin Tuhan kasih itu. Nggak mungkin. Karena dia tahu nggak akan kuat dia. Kedua, jam 4 bawa anak mabau golok ditangkap satpol. Tuhan tahu nggak mungkin. Makanya apapun yang Tuhan izinkan, harusnya kalau dituruti kesetiaan kita sama Tuhan nggak lari. Lalu Sarah juga ikut-ikutan. Di ayat 12 dari Kejadian 18, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, waduh lihat tuh Sarah bilang apa. Yuk baca yuk, Sarah masa kini baca. 1, 2, 3. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu. Layu sebelum berkembang Mas Boy. Ya kan? Sedangkan tuanku sudah tuir. Gimana 2 orang buta menuntun? Tuhan bilang kan orang buta jangan nuntun orang buta. Dia jalan. Ya ampun. Mau mandi juga ngambil air udah gemeter, tremor. Jangan-jangan sebelum Maria, Sarah gak ditulis di dalam Alkitab. Mungkin mereka tanpa hubungan intim kali hamilnya jangan-jangan. Gimana Sarah? Melorot sarung Sarah. Gak bisa. Itulah mujizat. Ya, Alkitab nggak tulis. Jadi saya juga nggak bilang mereka melalui hubungan intim. Alkitab cuma bilang mana mungkin. Tapi juga Alkitab nggak bilang bahwa ada Roh Kudus langsung ngomong. Tetapi bayangkan cepet 100 sama 90. Waduh, ampun deh. Dukun beranaknya juga bingung. Iya kan. Ya orang umur 55 aja ya. Saya sorry nih, gak apa-apa lah kalau ini live orangnya tersinggung, kan gak sebut nama ya. Ada orang umur udah 75, istri baru meninggal 4 tahun. Terus ketemu CLBK, cinta lama belum kelar saudara. Iya, ketemu bayangin gak, 75 sama 71, ini kisah nyata. Pacaran yang 75 rapi, gitu. Dilarang marah gitu. Yang 71 juga pakai lipstik. Terus akhirnya rapat saya bilang, kalian nih berdua gimana sih? Maaf nih kita yang mudaan. Pacaran udah tua. Orang gue tarik aja kulit lo nempel gitu kan. Ya tahu kan kulitnya kan udah nempel. Lo mau pakai atomi kek, lo pakai lumpur Israel. Kalau udah 75 nggak bisa. Saudara mau ditarik AP-nya lagi. Mau ditarik sini, pipis keluar, ya kan? Ada orang yang kayak begitu, saudara. Ngeri kan? Saya mau tanya nih, ngomong-ngomong, kalau tato alis tuh bisa dihapus nggak? Nggak, saya mau tanya nih, nggak apa-apa. Saudara mau tato alis kayak, mau tato hidung kayak. Saya mau tanya, bisa dihapus nggak? Bisa nggak, Bu? Nggak bisa ya? Oh bisa ya, itu kan bukan kayak tato di tangan kan? Oh tato alis tuh, ya makanya buru-buru hapus deh. Kalau udah 60 dia kan kulit turun loh, segini loh. Iya, peserta retreat 300. Sesi kedua Ibu Lili. Yang datang 26. Yang lain kemana? Nyari benang, nahan. Udahlah. Begitu 55. Balik aja ke alam semesta. Nah orang-orang yang kayak gitu kadang-kadang jadi mempertanyakan Tuhan. Sian loh.
Ngomong cowok-cowok bilang anaknya jangan sok tato-tato lah. Saya nggak mau bilang soal dosa, bukan. Lu badan lagi keren, angkat besi 50 kilo, tato lu keren. Adidas, begitu tua keriput ait tulisannya. Gue kasih tahu, bener. Udah deh, apa yang ada. Nanti, suami tato, Yogyakarta gitu, naik dokar. Begitu 65 cucunya bilang, opa kok dokarnya panjang amat, karena turun kan meleleh. Jadi udahlah ya, jadi sadar diri, kasih tahu anaknya yang muda gak usah pasang tato. Kalau tua turun loh, berubah. Atau kalau mau tato udah 75 sekalian ya kan, biar nempel kulitnya. Jadi dua, mengukur iman. Saudara banyak kita nih, mengukur kita suka bilang, ini ada apa gitu. Gue gak takut lah, darah Yesus, pokoknya gue ini. Mengukur imannya sendiri dengan ukurannya sendiri, bukan firman Tuhan. Ngukur iman dengan barometer sendiri, bahaya. Saudara. Makanya kita perlu nih seperti ini. Saudara berteman itu juga salah satunya teman tempat kita mengukur iman. Atau tempat kita juga melihat iman kita sampai mana. Makanya perlu retreat. Retreat itu saya dari SMP kelas 3 SD saya ingat banget artinya. Guru saya dulu bilang ini. Retreat adalah pergi ke satu tempat yang sunyi gitu. Didramatisir sama dia. Dengan tidak banyak orang. Lalu di tempat itu kita merenungkan kebesaran Tuhan. Nah saudara sedang pergi dari kesibukan Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar. Saudara di tempat ini disekap 3 hari. Untuk apa? Kembali merenungkan, mengingat ulang kebaikan Tuhan. Makanya tadi tuh ku bersyukur. Saudara lagi dia nyanyi ku bersyukur. Saya juga lihat tanggal nih. Saya juga nyanyi, saya mau sedih juga gitu ya. Cuma kayak norak banget sampai netes gitu. Ya kan, kok bisa gue ada di sini ya Tuhan. Bener loh saudara, saya gila gue lahir di Senen. Gak bener lah gitu hidup, kok gue bisa jadi di sini ya gitu. Gitu saya nyanyi gitu. Aduh, sebelah gue cewek 2 orang. Gue lihat dia kagak nangis ya gue tahan-tahan aja. Gue ngeliat dia merem, gak ada tetesan ya udah gue tahan-tahan lihat ke atas. Bener loh Tuhan tuh baik. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Gila. Coba nih nanya nih penyanyi-penyanyi nih. Coba nih nanya. Emang lu sebelum jadi penyanyi gereja apa sih yang lu pikirin? Gak bakal lu mikir main musik di gereja. Bisa ke Bali, bisa ke Amerika nih diajak Bu Lili. Amerika kan. Gue sih diem aja. Cuman kok lu gak bilang Bu Lili si Reo kayak diajak. Gue diem aja selama ini tau gak? Kurang apa sih gue? Cuman foto aja dia posting. Tapi udah rezeki dia. Karena gue percaya yang belakangnya itu jadi berkat. Bu Lili gak ajak, Bu Eli bisa ajak. Lanjut, yang ketiga. Apa yang menjadi penyebab? Udah lupain itu omong kosong aja ya kan. Terus langsung bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya kasih tahu ya kalimat itu jangan sembarang pakai ibu-ibu. Nanti saudara bisa lari dari kesetiaan Tuhan. Banyak orang, saudara bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Bagi manusia ada yang mungkin. Ada yang tidak mungkin. Jadi itu mesti tahu ya, ibu-ibu mesti tahu nih. Kalau memang itu kita gak mungkin, jangan paksa Tuhan untuk memungkinkan itu. Kalau laki lo pergi itu kan mungkin kembali. Lo bisa paksa Tuhan, laki gue mesti balik. Tapi kalau lo lihat ada orang begini, Tuhan kok dia punya mobil itu, gue pengen. Kata Tuhan, ya ampun naik motor 16 tahun gak pernah full bensin, minta mobil 2 miliar. Katanya lu minta begitu Tuhan yang nangis. Iya dong, kan ada, tapi kan ada kan pengajaran seperti itu. Betul ya Bu ya, dia lewat ada orang pakai mobil, darah Yesus. Kenapa lu darah Yesus? Darah Yesus buat dosa bukan buat mobil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Sampai dia udah bongkok begini gak beli mobil tuh. Enggak saudara. Jadi ingat ibu-ibu, kalau lakimu kabur, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saya percaya. Tapi kalau lu lihat orang, wah gue juga mau. Kan Tuhan juga bisa berkati. Karena tujuan hidupmu jadi orang Kristen udah berbeda. Jadi orang Kristen itu ya nanti dilengkapi oleh ibu-ibu yang punya pengalaman jadi perempuan. Saya kan nggak ada. Iya dong. Tapi memang perempuan ya kelemahannya itu tidak pernah terpuaskan ya. Kalau laki beli mobil betul kan? Untuk nampang sama siapa? Sama perempuan.
biar dia lihat gue kerja, mobil gue baru. Tapi perempuan beli tas, dia untuk tunjukin ke perempuan juga. Benar. Ada perempuan di pesta, tau gak? Dia balik lagi deket gini, deket seksi konsumsi dia. Begitu 1 jam setengah dia bilang lakinya, balik yuk, kenapa? Gak ada yang komen tas gue. Gila. Iya. Kenapa cowok kalau di pesta dia bilang, balik yuk, ayo. Cowok gak demen di pesta lama-lama. Balik yuk, balik. Ayo di kawinan nih misalkan Ibu Lili mantu. Ayo yuk, pasti gini, apa kabar? Terus bininya bilang, balik yuk, ayo. Tapi kalau perempuan, balik yuk, sebentar lagi dong. Balik yuk, sebentar lagi. Bajunya baru beli 2,5 juta, belum ada yang komen. Jadi dia lama, dia balik lagi. Apalagi kalau di pesta kaum saya nih, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, marah bawaannya. Kenapa? Gak ada yang komen, sanggul gue. Tapi gitu. Bu, jangan ukur diri kita ya kan pada orang lain. Tetap semangat ya. Tetap mencintai suami walaupun dia tidak bisa memberikan seperti suami orang lain memberikan kepada istrinya. Karena ukuran itu bukan memberi benda-benda materi. Tapi kalau dia beri hatinya, hati. Dia beri jiwanya menjadi satu, maka dia gak akan pernah membuat saudara lari dari kesetiaan Tuhan. Karena salah satu kesetiaan Tuhan itu juga bisa diwujud nyatakan lewat kesetiaan para suami. Begitupun sebaliknya. Kalau Anda menjadi wanita yang baik, gak tega laki. Gak tega. Saya gak tega main gila, beneran gak tega. Saya lihat istri, sorry ya jangan bilang gua sombong. Bini gue baik banget. Tanya aja Bu Ola. Saudara lihat aja saya di Instagram, Facebook. Kalau 190 teman saya perempuan Bu. Pergi retreat aja gak was-was. Orang lain yang was-was. Lu gak ikut laki lu. Retreat gila lu 300 perempuan. Bini gue jawabnya, gak bakal. Kenapa? Pesertanya lebih tua dari gue semua. Gitu apa? Gue balik lagi, lebih tua dari lu biasanya lebih mapan. Enggak. Maksudnya yuk kita menjadi, bukan saya bilang jadi Tuhan benar ya. Menjadi Tuhan bagi pasangan kita. Wah dia akan melihat bahwa Tuhan hidup di sini. Ya jadi jangan sombong rohani. Kedua, jangan ukur rohani kita dengan ukuran kita. Ukurannya semua ke firman Tuhan. Ada amin yang dari Batam. Saya sebetulnya bela kamu loh Mas. Supaya istrimu gak minta-minta belanja di sini. Ya kan? Dibawa ke sini aja udah bagus, belanja lagi. Kadang-kadang kalau belilah sesuai kebutuhan. Yang gak penting perempuan kepalanya gak retak beli bando. Ntar nih arah mau ke bandara, ada bando 125, 3, 125, 6. Dia beli loh, nggak dia pakai, nggak dikasih orang juga, disimpan aja di rumah. Saya nggak tahu kenapa ya. Memang wanita ini unik ya. Tapi wanita itu kuat. Meninggal istri, saya selalu bilang, suami 2 minggu udah pasti cari pengganti. Soal nanti jadi atau enggak, tapi tulis status kepergianmu membuat aku luka. Padahal itu kode buat mantan. Terus mantannya jawab, cie, nggak ada luka yang tak terobati. Ya kan? Kamu, aku jadi malu. Malu sama siapa? Semut merah yang berbaris di dinding. Kacau. Yang ketiga, saudara, sebentar lagi Bu Debi pasti angkat corong. Kan hari ini rencananya ada acara di depan batal, jadi itu jatah waktu saya, kata Bu Aileen, ya kan? Saudara yang ketiga, mengapa ya? Karena tidak mengukur perbuatan benar. Jadi gini, ngerasa gue kenal Tuhan. Lalu yang kedua, lu siapa sih main keyboard? Gue tuh lebih tahu, sombong. Lalu dia pikir dia melakukan hal yang baik dan yang benar itu benar. Padahal dia tidak mengukurnya dengan firman Tuhan. Saya berkali-kali bilang sama gereja. Kalau saudara, ya sekalian buat Victory juga. Kalau cuma datang, kumpulin orang kasih minyak. Boleh itu bagus saudara. Tapi departemen sosial bisa lebih bagus dari situ memberi. Betul nggak? Kalau kita memberi sesuatu tuh ukurannya harus firman. Maksudnya gini, apa yang mereka terima dia merasakan sentuhan Tuhan. Kalau cuma saudara bawa beras 1 kuintal, terus bagi-bagi terus di foto-foto, gue belum, ini dong sardencisnya. Terus yang nerima tidak mengalami Tuhan,
Yang menerima cuman, baik ya dia, udah dia bawa pulang sardencis yang di botol lagi. Dapatnya cuma jatah 1, ngambilnya 5 kilo. Pas dekat rumah kesandung jatuh pecah. Ya, sial bener katanya. Bukannya gak boleh berbuat baik saudara. Lihat, tidak mengukur perbuatan benar. Saya selalu pakai kata benar selalu di depan daripada baik. Karena orang baik belum tentu benar, orang benar pasti baik. Ya, suami baik adalah suami yang beliin mobil, beliin rumah, beliin berlian, permata, tapi belum tentu benar. Tapi kalau suami benar, semua yang dia beliin pasti dari hati yang dalam. Dari cinta yang tulus di dalam hatinya, tah bersemi karena dia. Hati yang suram kini tiada lagi. Bingung pemain keyboard ya kan. Lahir langsung gereja soalnya kan. Lagu apa nih Pak? Tahun 42 Dedi Rollis. Ini pemain keyboard juga sahabat saya nih. Luar biasa. Jadi yang kedua lihat. Merasa sudah melakukan firman Tuhan yang benar. Ini yang sangat berbahaya loh saudara. Kita kalau kecewa dengan ukurannya kita tinggalin Tuhan. Berapa banyak, jangan saudara, berapa banyak hamba Tuhan yang sudah, nanti kalau sesama hamba Tuhan ngobrol nih, mungkin Bu Eli karena di Surabaya, sama Bu Lili, sama Bu Ola. Kalau kita ngobrol aja, pertama masih urapannya penuh. Begitu menit ke-30, mulai ngomongin pendeta yang jatuh, pendeta yang ini. Ibu tahu gak Bu? Sekarang kudus sih, pembicaraan kudus, kan sedang membicarakan yang baik gitu. Pada akhirnya makanya jangan pernah mengukur apa yang kau buat itu dengan ukuranmu. Kalau kau mengukur benar itu ukurannya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Yang salah orang, yang salah yang melakukan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan setia, yang tidak setia manusia. Jadi jelas itu saudara, tidak pernah Tuhan salah. Loh kok begitu? Ya memang Tuhan gak pernah salah. Tetapi dia rela disalahin oleh karena kelakuan kita yang tidak benar. Nah ini luar biasa saudara. Lalu membandingkan apa yang telah dilakukan orang lain dengan dirinya. Please saudara, kalau saudara PD Victory. Sian tuh saudara punya gembala di hack. Saya juga terima tuh berita. Ya kan. Tapi gak apa-apa. Itu yang hack jualan-jualan itu sebetulnya dia gak salah. Saya percaya sih ada kuasa lain yang mengganggu dia untuk. Karena follower banyak, yang nonton banyak. Ini bisa mengganggu pekerjaan si setan di bumi ini. Jadi memang harus dibantai. Kan begitu. Tetapi kalau kita tetap kuat dan mengatakan bahwa firman tetap harus disampaikan. Enggak ada persoalan untuk itu. Itu kan cuma masalah ngetik ulang lagi, bikin aja lah. Tuh 300. Kalau enggak pandemi saya yakin ini 600-700 kali. Tapi Tuhan tahu saudara yang dipilih dari sekian banyak yang dipanggil. Iya dong. Iya kan, saya juga posting seminggu sekali. Ayo, waktunya udah singkat. Ayo. Ternyata kalian lah yang luar biasa. Pulang jadi berkat. Kasih tahu suami, Tuhan setia. Dan aku pun akan setia padamu. Jangan amin-amin aja. Orang yang suka ngomong amin tuh suka berubah-berubah. Lihat aja itu di TV tuh. Yang namanya amin berubah terus. Bilang aja. Papa mau masih belum tobat terserah. Tapi mama mengagumi kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Terserah papa, yang penting mama berdoa. Jadi aja istri yang begitu. Aku gak mau ukur lagi imanku kepada papa. Bisa gila aku pak, udah biar aja. Tapi aku tahu kuasa doa pasti menang. Mau sampai kapan gak tahu, pokoknya saya buktiin. Papa percuma buat baik. Kalau tujuannya bukan Tuhan. Orang kan nih tahun depan banyak orang buat baik tuh. Mau pemilu kan. Baik banget. Bagi-bagi beras. Di dalamnya ada kalender memuka dia. Itu orang baik. Yang ketiga saudara. Orang yang mengukur perbuatan benar baiknya dengan firman Tuhan. Dia tidak dapat menerima nasihat teguran dari orang. Gak akan pernah. Mari kita lihat firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam 1 Samuel 13. Di mana Saul jatuh. Oleh karena dia mengukur perbuatan benar dan baiknya itu menurut ukuran dia. Pernah dengar cerita tentang Saul yang ini musuh sudah dekat. Kita kan mau perang perlu berdoa. Tetapi dulu saya katakan roh Tuhan hanya ada pada orang yang Tuhan pilih. Di dalam perjalanannya kan Samuel udah dekat dia gak tahan. Salah gak Saul? Tidak salah. Orang gua berdoa kok. Gua kasih persembahan sama Tuhan. Tuhan saya kasih, kita mau perang. Tuhan cuma bilang begini.
Persembahanmu gak didengar. Karena saya butuh orang yang mendengar. Sama seperti di dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Tuhan bilang apa? Bukan Tuhan menolak persembahan saudara, bukan. Tetapi Tuhan bilang gini, aku lebih suka engkau mengenal kasihku daripada persembahan korban bakaran. Jadi yang pertama kenal Tuhan dulu. Makanya gereja-gereja, saya enak nih ngomong karena ini bukan gereja, ya kan, ini kan PD. Gereja-gereja sibuk dengan persembahan sampai lupa membawa jemaatnya ketemu Tuhan. Udah emang itu kok. Beri, dia lupa kenal Tuhan. Makanya waktu dia memberi, dia pakai ukurannya. Dan waktu gereja tidak merespon dengan baik, dia akan pindah. Dan dia bilang, gereja itu gak benar. Please, di PD Victory saudara harus mengalami kasih setia Tuhan. Memberi itu pasti diikuti. Orang kalau sudah mengalami Tuhan, gak usah diomongin, dia pasti memberi. Tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Iya. Saya senang banget tuh ingetin. Orang harus berjumpa sama Kristus. Baru ada efek, ada akibat. Kalau orang gak berjumpa sama Kristus, orang cuma nyanyi-nyanyi 3 hari. Tapi pulang gak berjumpa sama Kristus, ya sama aja. Paling lagi saya bilang, retreatnya 3 hari ya. Mulut masih aja panjang kalau ngomong. Retreatnya gue lihat tuh di video lu, penyembah lu gila. Sampai air mata lu tumpah-tumpah. Tetep aja lu gak ngomong sama ipar lu. Tetep aja lu sama mertua kayaknya kalau ngelihat mertua lu muka asin aja. Ada orang penyembahan 2 jam, nangis. Wih, kalau dia pimpin pujian orang, rasanya mau rebah terbang sampai langit ke-7. Begitu ketemu iparnya susah loh. Hilang kesetiaan Tuhan. Kenapa? Pak Pendeta tahu nggak tahun 1985 gue lagi punya uang 10 juta, 10 jutanya. Ipar gue pinjam. Habis itu gue susah sampai sekarang dia nggak bayar. Sakit hati gue. Sekarang 2022 sakit hati lo dari tahun 85. Hilang nggak 10 juta? Terus lu sakit hati kan sepihak. Karena yang minjam 10 juta udah lupa. Udah lupa. Saya selalu bilang di gereja begini, apalagi Paskah. Kalau Yesus mau mati, kemarin saya bilang, mengampuni dosamu. Bisa nggak lu pulang dari sini, orang yang utang sama lu anggap lunas? Bisa nggak Bu? Kenapa? Karena dia udah nggak sanggup bayar. Buat apa lu habisin kepala lu mikirin dia? Next, jangan kasih lagi. Makanya gereja rusak itu karena utang per hutang. Ya dong, kalau ada orang pinjam uang sama Ibu Lili, saya janji bayar setahun. 4 tahun dia nggak bayar, itu ngapain ditagih? Habis energi gue, kenapa lu udah nggak sanggup? Gue doain aja deh, gue ampunin ya kalau Tuhan berkati lu mau bayar syukur. Tapi kalau lu mau bayar, lu kasih ke panti asuhan ini aja. Itu lebih keren lagi, tepuk tangan setan tuh dulu. Kalah gue, nah, setan kalah tepuk tangan saudara. Kan hebat kan? Ada orang bisa dendam lu. Pokoknya gue gak mau kalau ada kumpul-kumpul keluarga ada dia. Kesetiaan Tuhan hilang. Cuma karena orang gak bisa, ya itu. Makanya Bu, kalau ada temennya gue pinjam duit dong 1 juta. Kasih aja 100 ribu selesai. Cuma lu gak bisa bayar sampai mati bangkit lagi ntar gak bisa bayar deh. Mendingan nih gue kasih deh, gue rela deh dari hati yang paling dalam 200 ribu ya. Tapi kan gue perlu 1 juta, lu cari aja 5 orang kayak gue. Ya udah gitu aja. Iya kan? Cerdas dikit nape gitu kan. Pakai hikmat dong kalau mau ngutang. Ya kan? Saudara. Jadi dari sini kita belajar dikit lagi ya. Penyebab kesetiaan Tuhan hilang di dalam kehidupan rumah tangga kita ada 3. Yang pertama merasa diri kita sudah kuat rohani. Yang kedua mengukur iman kita dengan cara sendiri. Dengan kehendak kita. Ketiga tidak mengukur perbuatan benar dan baik kita lewat firman Tuhan. Nah 3 poin penyebab ini saya kasih 1 kata namanya sombong. Kesetiaan Tuhan hilang di keluarga kita. Karena kita sombong. Tahu sombong? Sombong itu artinya, nah ini sombong. Orang yang menilai dirinya lebih tinggi daripada apa yang pantas dia nilai. Jadi Bu, Ibu yang kumpul di sini kan stratanya berbeda. Udah jangan sombong kalau nggak sanggup. Slow aja. Lu lihat deh sendalnya. Ih, gila tuh 8 juta lagi. Yang sombong, gue juga bisa beli Mangga 2 tuh premium lagi. Nah, premium. Lu naik tangga jalan 2 kali belok kanan. Ada di situ premium super. Padahal dibeli asli dibeliin lagi.
namanya orang, gue juga bisa punya. Itu orang sombong. Ibu ngaca nih. Kan kita tahu dong muka kita nilainya kalau 4 sampai 9 berapa ya, tahu ya. Gue ngaca. Gue sebetulnya 5 gitu. Karena mau kumpul-kumpul Victory Retreat, dia rasa 7. Lakinya mual loh. Gue keren ya Pak, gue keren ya gue mau retreat. Laki bilang, gue udah terima lu 4,5 dulu nilainya. Gak usah lo rubah-rubah. Ntar gue bingung sama lu gitu. Kan kayak begitu saudara tahu dong maksud saya menilai diri lebih tinggi. Ya lalu gak sanggup lo beli iPhone terbaru, kenapa lo malu pakai Vivo? Handphone saya Vivo, lebih cantik tuh orang foto pakai handphone saya pakai iPhone. Ya kan kadang-kadang, enggak tapi gak enak dong. Kalau kita ketemu, apalagi kita orang Jakarta, retreat ketemu orang Semarang. Ya Semarang gitu loh, pakai iPhone masa kita pakai Oppo. Akhirnya lo ngiri kredit. Retreat pakai iPhone 13, 3 bulan kemudian balik Oppo lagi. Mana iPhone lo? Diambil, gak bisa cicilan bayar. Kan ada orang, jangan cicil rumah, cicil handphone aja disita, saudara. Cukup jadi orang sombong, tidak ada lagi di dalam kekristenan. Orang sombonglah yang kehilangan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah sombong, saudara. Rasa sombonglah yang menyebabkan apa? Malaikat Tuhan dibuang tuh ke neraka. Tante Lucy dibuang karena sombong. Lucifer. Ya itu. Lucifer sombong. Siapa tahu nggak orang yang paling sombong di dunia ini? Ayo, kalian nih sebetulnya gimana? Kita tanya. Nggak jawab. Ada nggak? Saya juga kedinginan nih Bu. Dari tadi nggak ada yang kasih jaket. Siapa di Alkitab orang pertama yang sombong? Saudara jangan-jangan nggak tahu. Saya juga baru tahu beberapa minggu ini. Dalam bahasa Kristennya hikmat Tuhan. Ya, karena kan lagi baca-baca. Saudara tahu orang yang paling sombong. Jadi dosa di Firdaus itu udah komplit. Hawa dan Adam itu, saya selalu bilang Hawa dan Adam ya, jangan tersinggung ya. Karena yang makan duluan kan Hawa. Jadi gak mau dosa manusia pertama dibuat oleh Adam dan Hawa. Gak mau. Hawa yang makan. Enak aja. Ya dong yang makan Hawa. Kenapa laki yang salah? Emang laki yang salah. Makanya bini kalau jalan-jalan jangan dilepas sendiri. Coba kalau Adam di sebelah Hawa terus. Dia gak bakal makan. Gak bakal makan Bu. Pasti Adam bilang jangan Hawa. Saya bilang orang sombong itu manusia pertama, dosa mat semua ada di Firdaus. Kan kesombongannya Hawa begini. Udah dikasih bebas, Adam dikasih bebas. Kesombongannya dia mau sama seperti Tuhan. Kan waktu iblis bilang, lu makan. Nanti lu bisa sama, lu bisa tahu yang mana. Itu sombong. Bukan bersyukur aja dikasih semua. Nah orang yang paling kuat di dunia, orang yang paling kuat, paling jago itu namanya Nuh. Adam dan Hawa hidup semuanya udah ada. Seperti saudara nih ikut retreat, makanannya semua udah ada. Tahun depan Bu Eli kita retreat juga tapi makannya suruh bikin kebon. Nah lo ambil sendiri, lo ngulek sendiri. Coba. 3 hari siap timbang badan, siapa yang paling sehat. Nuh memulai bangun bumi dari yang hancur saudara. Makanya Nuh hebat. Siapa istri Nuh namanya? Nyonya Nuh. Payah lu, udah ulang-ulang. 3 anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Punya istri namanya Ibu Sem, Ibu Ham, dan Ibu Yafet. Dia yang bangun bumi. Jadi yang paling lemah yang pertama Adam dan Hawa. Sombong, pengen sama seperti Tuhan. Lalu Daud, Salomo, Yudas, Petrus, dan tokoh Alkitab lainnya banyak banget yang sombong. Jadi di akhir perenungan singkat, sederhana ini ya. Mungkin saudara tertawa, lalu saudara berpikir. Mungkin emang begitulah cara saya gitu ya. Yuk lepas kesombongan hidup ini. Tuhan kalau saya menilai diri saya, biar saya menilai dengan ukurannya firman Tuhan. Tidak ukurannya saya. Kalau saya bisa rajin ke Victory, ajar saya tidak jadi sombong. Untuk menilai bahwa lu gak sama gua. Bahkan kita suka menghakimi suami kita dengan mengatakan dia gak tahu apa-apa. Jangan saudara. Karena dengan demikian saudara sudah menghilangkan kesetiaan Tuhan yang harusnya mengalir dalam hidup saudara. Terlepas dari kesetiaan Tuhan bukan dilakukan oleh Tuhan tetapi dipilih oleh manusia, oleh kita sendiri. Melalui sikap sombong yang meliputi 3 bagian tadi.
Sederhana sekali. Merasa diri sudah kuat. Menjadi orang yang mengukur iman dengan cara sendiri. Lalu yang ketiga, tidak mengukur perbuatan benar baik dengan firman Tuhan. Jadi stop sombong. Lihat kiri kanan saudara. Karena tadi sudah dicolok, tepokai pundaknya. Jangan sombong ya. Pelan aja, kalau rada keras dia udah benci dari pendaftaran tuh. Jangan sombong. Tapi kalau jangan sombong ya. Dari awal tuh saudara. Dari sejak daftar dia udah enek sama lu gitu. Tapi nanti tenang, maju 3 hari didoain lagi. Pas hari keempat kita yang ngedoain mati saudara. Ya, jadi 3 prinsip ini menjadi pembuka retreat kita. Paling berat pembukaan ya khotbah. Karena kalau saudara udah ngantuk, ntar kesananya ngantuk terus. Habis ini Bu Debbie break, ada minum kopi dong, ada makan kue atau bubar langsung. Nah ya. Habis ini ada sesi berikutnya lagi. Saudara semangat, tadi pengumumannya harus ikut terus 9 sesi. Ya. Harus ikut. Kalau saudara sampai sini jangan mikirnya belanja, mikirnya aku sedang mengalami apa? Di-charge ulang dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.